Box to Box Media Network. Hai, Chandras Bordes. Dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu follower saya. Dia bertanya seperti ini. Malam bang, aku mau tanya, apa ya yang biasa membuat kita terjatuh pada suatu kesalahan yang sama? Misalnya, kadang kita tuh tersadar bahwa selama ini melakukan habit yang buruk. Dan saat itu juga kita berencana untuk berkomitmen untuk memperbaikinya. Misalnya contoh, aku nggak akan begadang lagi, atau aku akan olahraga 3 kali, atau aku akan menjauhi makanan yang nggak sehat. Tapi nggak lama kemudian kita lupa sama komitmen tersebut dan kembali melakukan habit buruk lagi. Jadi maksudnya jatuh kesalahan yang sama di sini adalah kembali pada habit buruknya gitu ya. Itu kok bisa ya kita terjatuh pada kesalahan yang sama? Makasih sebelumnya. Oke, thank you pertanyaannya. @kie kecil ya, akun Instagramnya. Thank you atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Gimana caranya agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, atau mungkin lebih tepatnya kembali ke dalam pola lama atau habit lama. Dan memang untuk menjadikan sebuah habit permanen itu salah satu challenge juga, karena memang habit itu kan tidak mudah ya untuk dibentuk. Ada yang teori mengatakan harus 21 hari untuk melakukan habit tersebut, kegiatan tersebut sampai menjadi habit. Jadi misalnya kalau kita mau rutin olahraga, 21 hari harus rutin berolahraga. Misalnya contoh, setiap jam 6 pagi saya bangun workout. Nah, itu 21 hari dijadikan habit, dilakuin terus sampai akhirnya menjadi habit. Itu salah satu teori tentang kebiasaan ya, tentang habit. Nah, tapi ada kalanya kita itu akan kembali ke dalam pola-pola yang lama, seperti yang tadi yang ditanyakan oleh teman saya tadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau dari saya pribadi, dari pembelajaran dan pengalaman saya, itu ada 2 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah seberapa besar komitmen kita, dan yang kedua adalah bagaimana lingkungan kita mendukung habit itu bisa terbentuk. Oke, kalau nggak ada 2 aspek ini, akan sangat sulit untuk membuat habit yang solid. Coba nih, ibaratnya nih, misalnya kita udah komitmen, oke, saya mau hidup sehat, saya nggak mau makan makanan yang kurang sehat. Lalu ternyata di rumah, ternyata di kamar kita sendiri pun ada makanan-makanan yang kurang sehat. Waduh, tiba-tiba ada snack, ada apa. Nah, jadi itu akan menjadi trigger buat kita, menggoda diri kita untuk mengambil makanan tersebut. Akhirnya yang awalnya komitmen untuk bisa makan sehat, jadinya nggak akan sehat. Nah, jadi 2 hal ini harus ada. Komitmen dalam diri, why, kenapa kita harus memiliki habit tersebut, serta lingkungan ya sekitar kita yang mendukung kita untuk bisa terus memiliki habit tersebut harus sama-sama berjalan kayak gitu. Untuk komitmen, kita perlu mengetahui dulu nih. Yang pertama, tahu apa why-nya. Kenapa kita mau membentuk habit tersebut? Kalau kita coba, teman-teman bisa tuliskan, apa untungnya kalau teman-teman punya habit tersebut? Lalu, apa ruginya kalau teman-teman nggak punya habit tersebut? Lalu coba teman-teman pejamkan mata, teman-teman melakukan satu yang namanya future pacing. Coba dibawa ke 5 tahun lagi, kalau misalnya teman-teman punya habit tersebut gimana? Kalau nggak punya habit tersebut gimana? Gimana rasa pain-nya, rasa sakitnya? Gimana happy-nya kalau misalnya punya habit tersebut? Sehingga teman-teman punya satu yang namanya motivasi internal lah, why kita mau ke sana. Dan kalau mau lebih kuat lagi, buat satu yang namanya public commitment. Sampaikan ke orang lain apa goal kita, terus report secara berkala bagaimana progres kita. Nah, itu akan mendukung pencapaian habit kita juga, membentuk habit kita kayak gitu. Sampai akhirnya di suatu titik itu akan menjadi sebuah habit. Lalu yang kedua adalah lingkungan. Nah, kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan willpower, itu akan sangat berat sekali, karena setiap hari willpower kita tuh terbatas. Kayak tadi contohnya misalnya, wah saya nggak mau makan
saya nggak mau makan yang nggak sehat, saya nggak mau makan yang nggak sehat, tapi di sekitar kita ada makanan-makanan tersebut gitu ya, kita sengaja kayak misalnya beli kayak snack-snack yang kurang sehat, dan itu sangat sulit. Saya baca satu buah buku yang menarik namanya Personal MBA. Di situ katanya kalau kita mau bikin habit, lebih baik gunakan willpower kita untuk membentuk lingkungan kita, untuk mendukung kita membentuk habit tersebut, sehingga perubahan perilaku tadi lebih cepat untuk berubahnya. Misalnya, kalau misalnya yang tadi mau hidup lebih sehat, ya udah berarti makanan-makanannya pun yang ada di sekitar Anda, ya berarti ya harus yang sehat-sehat. Lalu misalnya, saya mau lebih rajin olahraga, ya berarti lingkungannya harus dibentuk. Misalnya contoh, udah nyiapin sepatu, udah nyiapin baju, sehingga ketika bangun tidur tinggal pakai, lalu tinggal olahraga gitu misalnya. Atau misalnya kalau ada yang home workout, dari hari sebelumnya udah mempersiapkan tuh space untuk workout, bagaimana dumbbellnya, barbellnya, dan lain-lain yang keperluan, sehingga mendukung kita ketika kita udah selesai, udah siap nih tempatnya dan berbagai macam fasilitas, sehingga mendukung perubahan perilaku tadi. Jadi kita bentuk juga nih lingkungan sekitar kita untuk membuat kita perubahan perilaku tadi terjadi jauh lebih mudah gitu. Dan kalau saran saya juga, kita bisa juga tempel beberapa pengingat, reminder, misalnya di handphone, atau misalnya di kaca. Dulu saya masih ingat, saya pas dulu lagi diet gitu ya, lagi rajin-rajinnya fitness dan lain-lain, saya tempel goal saya, tubuh ideal saya itu seperti apa sih targetnya, itu saya tempel di kaca. Jadi ketika bercermin, saya langsung ngebandingin gitu ya dengan target saya dan saat ini, dan itu membuat saya keinget lagi goal saya dan tetap terus kembali on track ya. Jadi sometimes kita juga perlu trigger-trigger tadi. Oke. Jadi 3 poin ya untuk menjawab bagaimana cara agar tidak kembali ke pola yang sama. Yang pertama adalah punya komitmen yang tinggi. Yang kedua, didukung oleh lingkungan sekitar yang kita desain untuk membantu perilaku kita untuk lebih cepat, untuk berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah buat sebuah trigger gitu ya, buat sebuah trigger apa yang harus agar kita selalu ingat sama goal kita. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Semoga bisa menjawab ya, agar kita bisa tidak kembali ke pola yang lama atau kejatuh kesalahan yang sama ya, kalau menggunakan kata-kata dari teman saya tadi. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kamu ada pertanyaan tentang pengembangan diri, tentang karir, kehidupan, dan lain-lain, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes, dan pertanyaan kamu akan saya jawab melalui podcast ini. Oke? Thank you semuanya, sukses selalu and keep healthy.